kita mohonkan kepada Allah untuk anak cucu kita, generasi-generasi penerus kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan mereka generasi yang soleh-soleha, generasi yang bertakwa kepada Allah, dan generasi yang akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin. Allahumma rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin. Salkal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga berdoa yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya diberikan kesembuhan yang sempurna, diberikan kemudahan untuk memperoleh solusi-solusi pengobatan, dan juga diberikan kemudahan untuk mendapatkan solusi dari penyembuhan yang sempurna. Bagi penyakit hati, penyakit kolbu, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk mendapatkan cara-cara yang terbaik untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta safi la syafi'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berdoa yang nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
ولا الضالين. Kita juga doa kita untuk diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita ini memiliki nafs yang mutmainnah, yang dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Menjadi jiwa pribadi yang tenang menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan penderitaan, senantiasa ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa segera bertobat kepada Allah ketika kita berbuat salah dan dosa. Kita juga berharap dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki oleh diri kita masing-masing, serta memanfaatkan media yang kita kuasai, yang ada dalam genggaman kita dan dalam kemampuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan meningkatkan kualitas ilmu, kualitas amal ibadah, dan tentunya kita mampu memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan sisa umur kita sebaik-baiknya sehingga kita diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari api nerakanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bacaan suratul Fatihah ini kenapa kita dengan hembusan napas terindah membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan usapkan ke seluruh tubuh kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita diberikan hidup dengan kehidupan yang insya Allah sesuai dengan keinginan yang memberi hidup. Jadi kita inginnya menjadi abdinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau hidup tidak menjadinya abdinya Allah, berarti kita akan menjadi abdi selain Allah. Menjadi abdi selain Allah berarti kita musyrik.
musyrik, berarti kita akan diharamkan dari mendapatkan nikmat Allah, rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, hari ini hari pertama Srangenge 2024. Mana Srangenge bahasa Indonesia apa? Mentari, ya, Mentari pagi 2024. Srangenge, punya Srangenge itu bahasa Brebes Bu. Panon poe cek orangnya orang Bandung. Srangenge 2024 baru mau akan keluar. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan, ya. Kemudian juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah. Kemudian kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan meningkatkan kualitas amal kita sehingga amal kita layak mendapat nilai positif di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridhonya dan kita juga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Kita hidup di dunia ini kalau menurut ukuran masing-masing, ada yang menurut ukuran hitungan muternya matahari, ya, ada juga yang muternya bulan. Disebut muternya itu kalau bulan memutari bumi, kalau bumi memutari matahari. Hidup hari ini ada yang sudah umurnya 50, 60, bahkan ada yang sudah 70 kali putaran matahari. Ya, berarti hari ini putaran ke-71. Kalau saya baru muternya 60, yang sekarang baru masuk putaran ke-60. Jadi sebentar lagi meninggal, Bu. Ya, kalau sudah 60 lebih hati-hati karena kata Kanjeng Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70. Jadi nu ayeuna geus langkung ti 70, ya alhamdulillah menang bonus, ya. Rasulullah sendiri usianya 63 tahun. Ya, jadi kalau yang sekarang udah ada yang 59 berarti sakit ibunya. Kalau yang sekarang ada udah 63 seperti Bu Edi berarti tinggal menunggu hari Bu ya. Ya, insya Allah. Tenanaon kapanpun meninggal, yang penting meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya. Dan Rasulullah SAW berpesan kepada kita, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dan manusia yang paling baik adalah yang panjang umur dan soleh amal. Dan amal yang soleh adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang terbaik itu manusia itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang dimaksud yang terbaik itu siapa? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, kemudian mengajak manusia untuk bersih-bersih diri, kemudian beliau memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, dan beliau mengajak manusia untuk amar ma'ruf dan mencegah berbuat munkar. Nah, hari ini kita insya Allah akan melanjutkan apa yang beliau lakukan. Itulah yang namanya sunnah. Jadi kita ini hari ini membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, menjalankan sunnah Kangjeng Nabi. Dan menjalankan sunnah berarti kita sesuai dengan syariat yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita merasa nikmat menjalankannya? Wallahu a'lam. Tapi pengennya kita itu merasa nikmat. Ingin kita itu bahagia, ingin kita itu istiqamah. Jadi yang namanya nikmat itu adalah bahagia dan istiqamah. Dan tidak akan tercapai bahagia dan istiqamah kalau tidak berjamaah. Gitu ya. Ya. Hari ini kita akan berjamaah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan hatinya bahagia dan istiqamah. Dan kita berharap di tahun ini kita ngajinya benar-benar mendapatkan kesempatan untuk dinten, ngajinya unggal dinten. Ya. Kemudian yang kita harapkan adalah dari ngaji ini kita memiliki nafs yang mutmainnah. Dengan demikian maka kita
punya semboyan bahagia, istiqomah, berjamaah membaca Al-Quran untuk menjadikan diri ini memiliki nafs yang mutmainnah. Caranya, ikhtiarnya, yaitu dengan melalui ngaji unggal dinten. Kapan unggal dintennya? Mulai dari subuh, ba'da subuh sampai dengan keluar matahari. Tambah leuwih-leuwih saeutik nya Bu, teu naon. Rek balik ti heula pek wae nya. Gitu. Moal dicarek Bu, moal belikan kuring mesin baralek kabeh oge nya. Ya, artinya apa? Kita bertekad untuk memperbaiki kualitas ibadah kita melalui menambah ilmu dari sumber ilmu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hari ini yang akan kita baca adalah surat Al-Baqarah mulai ayat 180. Insya Allah kita akan baca 10 ayat ya hari ini sampai dengan 189. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza حضر أحدكم والموت إن ترك خيرا وصية للوالدين إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. Inna Allah ghafurur rahim. Tiga ayat yang kita baca artinya dan terjemahnya dari tafsir Ibnu Katsir. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut. Ada tanda-tanda maut, Bu?
Sabda. Apa buktinya, Bu? Nah, tanda-tanda maut ini nih, Bu. Nih, ini tanda-tanda maut. Nah, Bu nggak boleh tempokin, Bu, aurat. Nah, tanda-tanda maut itu salah satunya adalah sudah mulai berban. Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruh. Artinya ibu bapaknya bisa jadi masih ada, tapi orang itu sudah ada tanda-tanda kematian. Ya, jadi hati-hati Bu, yang namanya mati itu tidak menurut urutan umur, tapi ada jadwalnya masing-masing. Ya. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Jadi harus berwasiat tentang hartanya. Kenapa harus berwasiat Bapak Ibu? Karena kalau tidak diwasiatkan, maka itu harta akan menjadi waris. Ya, waris. Ya. Artinya waris itu adalah sisa dari wasiat. Tapi wasiat paling banyak, seberapa banyak Bu? Sepertiganya dari semuanya. Jangan semua diwasiatkan ya. Tapi kalau diwakafkan boleh semuanya nggak Bu? Boleh ya. Yang tidak boleh itu wasiat untuk diberikan kepada orang lain. Kemudian hati-hati juga, ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Jadi temenang wasiat dibikin ke ahli waris ya. Ahli waris mah dapatnya warisan. Itu pun wasiat itu kalau pakai embel-embel, kalau saya mati nanti harta ini untuk si ini, itu namanya wasiat. Tapi kalau Bu Agustus sekarang memberi, ini saya kasihkan untuk anakku Ella, itu bukan wasiat, itu hibah. Jadi jangan salah Bapak Ibu ya. Sekarang kan suka ada, saya sudah ini kan wasiatkan ini untuk anak saya kalau mati, benar kalau itu. Ya. Tapi kalau saya wasiatkan kepada anak saya, bukan wasiat kalau sekarang belum mati, itu namanya hibah. Nilainya lebih utama dari sedekah. Ya, memberikan sesuatu kepada anak, tapi harus adil. Bawa anak tilu diberi baby band, hiji diberi baby penyot, kan gitunya. Jadi harus adil kalau memberi. Ya. Boleh enggak Bapak Ibu memberikan harta kepada anak-anaknya sebelum Bapak Ibu meninggal? Boleh. Ya. Tapi kalau sesudah meninggal bukan memberi namanya, tapi waris. Nah, apa bedanya Bu memberi kepada anak kita sebelum meninggal dengan sesudah meninggal? Kalau memberikannya sebelum meninggal namanya sedekah atau hibah. Itu pahalanya jelas yang akan mengalir ke alam barzah nanti, infak. Tapi kalau Bapak Ibu meninggalkan harta, kemudian tidak sempat diwasiatkan, tidak sempat diwakafkan, tidak sempat diberikan, mati Bapak Ibu, maka harta waris itu tidak ada pahalanya sama sekali. Jangan lupa, harta waris tidak ada pahalanya bagi yang bersangkutan, kecuali oleh si ahli waris diwakafkan. Itu pun yang mewakafkan itu harus ahli waris. Jangan orang wakafkan heula keur si emak, teu meunang. Wariskan tetap. Setelah diwariskan baru saya kebagian warisan, ini mah wakafkan untuk si emak. Ya, kenapa? Kalau sudah meninggal jatuh namanya menjadi harta waris. Jadi kita mah suka ketuker-tuker Bapak Ibu ya. Tiba-tiba anak mucikal ngomong begitu ayah yang sudah meninggal dunia, kata mama, rumah ini untuk adik aku katanya. Datang bungsu, loh kata bapak untuk aku, untuk apa saya Bu? Terus saeutik anu pas saya gara-gara harta. Jadi Bapak Ibu di dunia mah manusia teh pas teh lolobana gara-gara tilu tak. Hiji harta, tahta, katilu dharma wanita. Ya. Sekarang aja ngapain nunggu mati ibu teh wakaf mah sekarang. Kenapa? Kasihkan aja. Justru wakaf itu kalau lagi dipakai, kalau yang dipakai bukan wakaf, micen. Ya Bu ya.
Cocok Bu? Tersinggung nggak digituin sama saya? Sekarang tuh banyak yang begitu. Kalau sudah mati bukan wakaf namanya. Itu namanya wasiat. Wasiat nunggu mati. Ya. Padahal yang utama itu wakaf itu adalah sedang hidup. Ya. Jadi yang namanya wakaf itu adalah sedang hidup. Kalau sudah mati itu wasiat. Ya. Belum tentu dipraktekkan oleh anak, itu yang harus hati-hati Bu. Harus hati-hati. Belum tentu dikasihkan oleh anak. Karena apa? Menurut anak, aku juga butuh, masa diwakafkan kan gitu. Ya, jangan nanti sekarang. Ya itu nyari yang lain. Itu nyari yang lain. Kalau yakin kepada yang namanya arti wakaf. Jadi wakaf itu harus sedang hidup. Kalau setelah mati itu harta ibu semuanya jadi harta waris, kecuali nanti jadi wasiat. Nah, anak-anaknya mendengar mama itu waktu sebelum meninggal katanya tempat ini mau diwakafkan. Hari kata anak yang kedua dan yang ketiga, ya diwakafkan, tapi kan kita juga butuh. Sayang, gimana kalau gitu? Menambah dosa untuk anak. Karena anak akan punya rasa sayang. Padahal itu adalah amanah dari ibunya. Jadi mending sekarang aja Bu. Biar tenang Ibu meninggalnya. Ya, mau Bu? Yang mana yang ini Bu? Boleh kita wakafkan untuk jadi saung tahfidz kan gitu. Saung tahfidnya sisi jalan untuk di pojok jalan gitunya. Ya, ini sengaja Bu ngasih tahu karena apa? Betapa berat orang untuk meninggalkan untuk mewakafkan harta sampai harus menunggu meninggal dulu baru akan ikhlas deh ikhlas. Ada guys meninggal mah tong baru diungkap dia apapun dijual gitu. Ya, maksud dipakai kawin deh itu ditinggalkan kan tenang Ibu ya. Gitu Bu ya. Jadi kalau berniat wakaf, wakafkan sekarang. Meskipun belum tentu semuanya diwakafkan. Pokoknya Ibu niat mau mewakafkannya itu, ini semua, tapi masih berat karena saya pakai, saya wakafkan ini. Yang ini dulu aja, wakafkan. Jelas dulu. Itu Bu ya. Ibu diwakafkan oleh suami enggak? Nah, siapa tahu ada yang diwakafkan oleh suami kan. Sekarang kan ada yang lagi musim saya wakafkan harta saya untuk menjadi presiden. Lain wakaf bagaimana mampu celaka begitu mampunya. Ya, saya bersedia mati jadi presiden, menjadi presiden kepala punya. Terus begitu masyarakat nggak nanti Bu kan hanya kalau udah yang ngelingan. Ya, kelingan hebat bersedia mati. Selalu tuh bersedia. Pak Tatang ya bersedia mati jadi RW ya. Kita tidak bersedia gitu, tetap akan liar tuh jelma gitu Bu. Liar sebenarnya. Ini kerusum jelma liar Bu ya. Nah, lanjut. Jadi di sini benar-benar ada hal yang harus kita pahami. Bahwa ketika ada tanda-tanda mau meninggal dunia, disebut tanda-tanda bisa 1 poin deui, bisa 2 poin deui, bisa 3 poin deui, bisa 2 tahun deui, ya. Maka lakukan sesuatu yang namanya maka jika meninggalkan harta yang banyak Bu, ingat yang banyak. Ya kalau masih Ibu pakai berarti nggak banyak Ibu, itu aja. Ya, cocok Bu. Ingat, kalau punya harta banyak enggaknya itu ukurannya sederhana. Kalau Ibu nggak pakai lagi berarti banyak. Tapi malah dipakai berarti saitik. Itu aja. Terus, jadi Ibu masih pakai kan? Berarti Ibu belum banyak hartanya, gitu aja. Ya, nggak masuk ayat ini Bu, gitu ya. Yang udah banyak mah udah nggak merasa nggak terurus dan saya nggak butuh, gitu ya. Jadi sebut di sini banyak itu seperti itu Bu. Tapi kalau kita masih punya mobil 10, tapi masih kene kadang pakai nuyen, berarti belum banyak. Ya, jadi ukuran di sini banyak itu adalah ketika sudah tidak tertangani lagi, maka segera wasiatkan, berikan kepada orang lain. Berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Nah, jadi karena apa? Ibu bapak atau kerabat itu hati-hati Bu. Ada yang berpendapat bahwa ketika bapak ibu punya anak laki-laki, ya punya anak laki-laki ini, ya, maka kerabat tidak kebagian, paman, bibi tidak kebagian warisnya. Kalau ibu ada yang berpendapat kebagian, bapak ada yang